Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Untuk saat ini saya akan membawakan tema menyambut keberkahan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, tak terasa waktu begitu cepat berlalu, Ramadan sudah di ambang pintu. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di setiap bulan suci Ramadan, hal-hal yang baik, amal soleh yang kita kerjakan, semua pahalanya akan Allah lipat gandakan. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa-dosa yang dilakukan. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 golongan orang-orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama, orang-orang yang bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena mereka mengetahui betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang bergembira namun bersedih. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sedang sakit dan tidak bisa melakukan puasa di bulan Ramadan. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang tidak pernah peduli dengan datangnya Ramadan. Mereka tidak mau melaksanakan amalan, anjuran, ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Mereka membiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Untuk apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar senantiasa menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Namun celakalah bagi siapa hamba yang hidup, yang tinggal di bulan suci Ramadan, namun sampai akhir Ramadan belum juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa amalan ringan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan yang banyak faedah. Di antaranya amalan membaca Al-Quran. Dari riwayat hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu merindukan 4 golongan, yaitu diantaranya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Amalan yang kedua adalah amalan beristighfar dan berzikir. Beristighfar untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan berzikir agar senantiasa kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ketiga yaitu amalan bersedekah di bulan Ramadan. Amalan bersedekah di bulan Ramadan bisa kita lakukan dengan
memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, niscaya pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat adalah amalan menjaga lisan. Ya, amalan menjaga lisan juga termasuk ibadah di bulan suci Ramadan, karena lidah memang tidak bertulang, tapi ketika lisan kita sudah melakukan kesalahan, dosanya bisa lebih besar daripada dosa zina, dan itu akan merusak pahala puasa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan puasa ada sholat malamnya, sholat tarawih, ada malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, dan ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu banyak keberkahan di bulan suci Ramadan, dan marilah untuk itu kita sambut bulan suci Ramadan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan berupa usia dan kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, melunasi hutang-hutang puasa, dan marilah kita saling memaafkan agar kita dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang lapang. Mungkin penyampaian dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.